Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW tentang perubahan politik di Timur Tengah. Perkenalkan, nama saya Alfrino Putra Pratama, asal program studi Teknik Kimia, dengan nomor induk mahasiswa 23521029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Pratama dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Amalia Umayah dengan NIM 235211014 dari program studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Dimas Bustoni dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Arlena Bilva Azhara dari program studi Teknik Kimia dengan NIM 235211041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Asyanjani dari Prodi Hubungan Internasional dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Seni Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Sofia Salsabila dari program studi Hubungan Internasional dengan NIM 23323050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delna Tanjung dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23422083. Perkenalkan, nama saya Adelia Syahwa Fairuz. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2342260. Baik, perkenankan kami menceritakan sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW tentang perubahan politik di Timur Tengah. Awal mula, bangsa Arab sebelum masa pemerintahan Rasulullah SAW merupakan bangsa yang terpecah belah, bangsa yang memiliki 3 kekuasaan besar, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Seringkali terjadi peperangan antara suku, kerajaan, dan agama yang sangat mustahil ketika itu bangsa Arab untuk menjadi bersatu. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada di zaman modern, pemerintahan beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi para penulis sejarah politik. Keberadaan Nabi sebagai kepala negara juga perlu diketahui, mengingat di kalangan para pemikir Muslim masih berbeda pendapat, apakah mendirikan negara itu merupakan keharusan. Dengan kata lain, wajib diupayakan berdirinya untuk mengorganisir kehidupan umat Islam demi terlaksananya hukum Islam dalam kehidupan sosial. Pandangan lainnya menganggap tidak wajib, tergantung situasi dan kondisi yang memungkinkan, sebab umat Islam dapat saja menjalankan keislamannya secara sah tanpa adanya suatu negara. Apalagi ketika menjadi umat yang minoritas di tengah-tengah masyarakat non-muslim. Pandangan lainnya malahan ada yang menganggap masalah politik sebagai hal yang terpisah secara sekularistik, sehingga peran Nabi Muhammad SAW di sini sebagai kepala negara berbeda dengan perannya sebagai Rasulullah. Peradaban Islam dibentuk dengan membangun sebuah masjid sebagai pusat kegiatan umat dan pendidikan serta aktivitas surat menyurat. Dengan terciptanya peradaban masyarakat, maka akan tercipta pula pola sistem politik yang kokoh. Demi menjaga keamanan umat Islam dan upaya untuk menyatukan kedua kabilah, maka setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau tahun pertama Hijriah, Rasulullah langsung membuat kesepakatan dengan kedua belah pihak mengenai agama, suku, ras, dan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal yang mencakup bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh, membantu yang teraniaya, serta menasihati dan menghormati perbedaan agama. Isi Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yastrib Madinah, serta mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama mereka atau membayar tebusan darah antara sesama mereka, dan mereka menebus kawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil.
adil di antara sesama orang beriman. Dalam menjalankan pemerintahannya di Yatsrib Madinah, Rasulullah SAW menerapkan sistem teodemokratis, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana otoritas politik dijalankan oleh pemimpin atau badan pemerintahan yang mengklaim memiliki otoritas ilahi atau mendapat legitimasi dari kekuatan agama. Rasulullah melakukan konsolidasi melalui diplomasi dan perkawinan politik sebagai upaya dalam menyatukan dan memperkuat hubungan antar negara dan kaum. Selain itu, Rasulullah SAW juga melakukan sistem politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dengan cara menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan membentuk konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dengan adanya sistem politik sentralistik, Rasulullah dapat mengendalikan dan mengatur pemerintahan agar lebih efektif. Namun, sistem politik ini tidak otoriter. Namun, Rasulullah tetap memberikan kebebasan pada hak-hak kepada seluruh warga negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah. Pertama, kesesuaian dan perbuatan ucapan. Selanjutnya, yang kedua, komitmen yang kuat terhadap kaum yang lemah dan tertindas. Yang ketiga, pemimpin sebagai pengayom dan sebagai pelayan bagi pihak yang dipimpin. Selanjutnya adalah peraturan perang oleh Rasulullah SAW yang berisi dilarang membunuh anak-anak dan wanita, dilarang merusak fasilitas umum, dilarang merusak dan memutilasi jasad musuh, dilarang membunuh yang tidak ikut perang, memaafkan musuh yang telah menyerah, membuat dan menepati janji sesuai dengan kesepakatan, dan dilarang membunuh orang tua dan orang sakit. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dengan dibentuknya pembangunan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan umat muslim dan pendidikan serta aktivitas surat menyurat. Dengan terciptanya peradaban masyarakat, maka akan tercipta pula sistem politik yang sangat kokoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide yang terakhir, yakni adalah kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah untuk menyatukan umat Islam dan melanjutkan ajaran atau dakwah dari Rasulullah SAW. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Dan mereka ialah Khulafaur Rasyidin, yakni adalah khalifah yang mampu menyebarluaskan agama Islam ke dunia ini setelah Rasulullah SAW wafat. Sekian cerita sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW tentang perubahan politik di Timur Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.